Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang ada di rumah? Ya, ketemu lagi dengan Mr. Indri dalam pembelajaran tematik PB yang terakhir, yaitu PB3 ya. Oke, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan sangat semangat untuk kali ini ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alangkah lebih baiknya kita bangkitkan dulu semangat kita dengan bertepuk semangat ya. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke. Sudah semangat tentunya kan? Nah, kita akan lanjut ke pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mata pelajaran tematik IPS yang pertama. Setelah kalian menerima atau menonton video ini, bisa memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kemudian, kalian bisa menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Selanjutnya untuk tematik bahasa Indonesianya, kalian nanti setelah menonton ini akan bisa menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang terakhir, kalian bisa memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif ini. Untuk yang materi pertama, kita akan mengulas beberapa perjanjian-perjanjian yang pernah terjadi pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, selain kemarin Mister sudah bahas mengenai perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia secara fisik ataupun secara langsung melalui perang. Nah, ada juga perjuangan bangsa Indonesia yang berjuang secara diplomasi ya, lewat perjanjian-perjanjian dan lain sebagainya. Perjanjian yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Adapun hasil perundingannya antara lain yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Kemudian yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau kesemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Mister, ternyata Belanda masih mengingkari janji tersebut. Ya, kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Abu Hurairah, ada 3 ciri orang munafik itu. Yang pertama, ketika dia berkata dia dusta, ketika dia berjanji dia mengingkari, dan ketika dia dipercaya dia mengkhianati atau hianat. Nah, tidak jauh berbeda dengan sikap Belanda pada saat itu. Adapun beberapa penyebab kenapa perjanjian Linggarjati menjadi gagal antara lain sebagai berikut. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian itu. Pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda yang besar. Perjanjian yang kedua yaitu Perjanjian Renville. Ya,
pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat atau yang kita kenal USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau kita singkat dengan KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Adapun hasil perundingan yang pertama yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. Yang terakhir, yang nomor 3, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian yang selanjutnya yaitu Perjanjian Roem-Royen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Roem dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Adapun hasil perjanjian atau hasil pertemuan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut, yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Kemudian yang kedua, Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Nah, ya. Selanjutnya, setelah adanya perjanjian Roem-Royen itu dilanjut dengan adanya konferensi meja bundar. Ya, tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan tanggal 2 November 1949. Adapun hasil dari konferensi meja bundar atau yang kita tahu atau yang kita kenal dengan istilah KMB, yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengembalian utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian setelah membaca atau setelah mengikuti video-video yang tadi Bapak sampaikan atau materi-materi yang Bapak tadi sampaikan mengenai perjanjian-perjanjian yang dilakukan pasca proklamasi, ya. Tentunya kalian akan berpikir bahwa Indonesia itu berjuang setelah pasca proklamasi itu tidak hanya lewat senjata, tapi juga lewat jalur diplomasi, seperti perjanjian-perjanjian, konferensi, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus bersyukur untuk hari ini kita masih diberkahi oleh Allah kemerdekaan Indonesia yang mengakibatkan atau yang memberikan manfaat kepada kita untuk menjalani ibadah secara bebas, ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan secara bebas, tidak diatur oleh penjajah, ya. Dan kita harus waspada untuk saat ini, janganlah bangsa Indonesia menjadi pembantu atau kacung di negara sendiri. Kalian harus menjadi generasi-generasi yang bisa memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Oke? Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa yang sangat terkenal sekali, khususnya di daerah kita, di daerah Jawa Barat, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api.
Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di daerah atau di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota misi BRI atau kita sebut dengan Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah, dari teks yang Mister tadi sampaikan, silahkan kalian susun ke dalam peta pikiran, ya. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan lain sebagainya. Ya, silahkan disusun peta pikirannya, kemudian dicurahkan kembali, diceritakan kembali menggunakan kata-kata yang efektif. Ya, menggunakan kalimat efektif, tetapi harus menggunakan kalimat sendiri. Ya. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian? Kalian sudah jelas tentunya menerima materi dari awal sampai akhir. Kita review yang pertama yaitu perjanjian Linggarjati, ya, kemudian perjanjian Renville, Ryan, ya, yang menghasilkan konferensi meja bunar. Dan yang terakhir yang sangat terkenal sekali di daerah Bandung yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Dan kalian ditugaskan untuk membentuk peta pikirannya dan menceritakan kembali menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan kaidah kalimat efektif, ya. Bagaimana anak-anakku? Sudah puas? Kalau belum puas, search kembali atau cari kembali materi-materi yang lainnya supaya memperkaya pengetahuan kalian, ya. Akhir kata, mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan dari Mister. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.